materi terkait dengan arah kebijakan RKP daerah dengan RKP desa. Nah, ini memang menjadi perhatian bagi desa-desa, tetapi sayangnya memang ini desa-desa sebagian besar sudah mengesahkan RKP-nya, cuman tinggal evaluasi di kabupaten. Ini sudah banyak tadi yang chat ke saya nanya, bagaimana Bu ini sudah RKP-nya sudah sampai ke kabupaten, bagaimana ini kita menyesuaikan tadi di Permendes, kemudian tadi di prioritas dana desa dan juga kebijakan pemanfaatan dana desa. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi diskusi bersama. Ini masih ada, Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 45 menit untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Pak Agus Salim sudah siap? Ya, siap Bu. Agus, iya Pak. Ya. Yang singkat ya Pak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan apa dan ditujukan kepada siapa biar jelas ya Pak? Ya, Pak. Baik Bu. Yang pertama, ini kami tujukan ke Bu Sandra Bu, dari Kementerian Dalam Negeri. Ini terkait dengan pembagian 70-30 dan ini mungkin pertanyaan juga kepada Pak dari BPKP. Ini terkait dengan pembagian 30-70 dalam sistem keuangan desa kita, Siskeudes itu, bahwa 30% itu dia hitung pada bidang satu secara menyeluruh, 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal di PP 11 itu untuk 30% itu untuk kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat dan operasional BPD. Sementara di Siskeudes kita ini belum dijunto ke PP 11. Nah, sehingga kemarin di Siswaskeudes ini jadi temuan beresiko tinggi karena kebanyakan desa yang melebihi penganggaran 30%. Padahal setelah dilakukan identifikasi belanja itu tidak melebihi 30%. Itu satu, mungkin Siskeudesnya pada saat upgrade ke versi terbaru ini mudah-mudahan sudah bisa berubah. Kemudian yang kedua, ini sering dipertanyakan ke kami Pak, di PMD dan beberapa teman-teman pendamping terkait dengan penggunaan dana desa untuk peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan sumber daya pada aparatur pemerintah desa menggunakan dana desa. Kami menginginkan agar ini jelas. Beberapa disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Desa, terutama Pak Menteri selalu mengatakan bahwa dana desa itu bisa digunakan apa saja asalkan bukan yang dilarang. Itu satu. Yang kedua, dana desa juga itu bisa digunakan apa saja asalkan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, kami garis bawahi bahwa sumber daya manusia itu cakupannya luas, termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. Artinya apa? Bahwa dana desa juga ini bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia kepada aparatur pemerintah desa. Kemudian yang terakhir, terkait dengan Siskeudes yang terintegrasi, tadi sempat disampaikan oleh dari BPKP bahwa kami di pemerintah daerah Buol ini sedang merancang terkait dengan perkada pembayaran non tunai atas pelaksanaan APBD agar terhindar dari banyaknya tunggakan pembayaran pajak yang tidak disetor oleh teman-teman desa. Sehingga kalau perbuk ini diundangkan, insya Allah pembayaran tunggakan pajak oleh desa pada negara ini tidak akan tertunggak dan pastinya bank akan memotong langsung. Mungkin demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Baik, ini ada usulan untuk langsung dijawab dulu saja. Jadi yang pertanyaan dari Pak Agus Salim langsung dijawab biar nanti tidak menjadi pertanyaan yang berikutnya. Hampir sama mungkin pertanyaannya. Kami persilahkan Mbak Sandra dulu untuk menanggapi pertanyaan dari DPMD Kabupaten Buol Pak Agus Salim terkait dengan pembagian 30 dan 70. Mungkin di Siskudesnya belum. Baik, Pak. Terima kasih. Terkait dengan pembagian 70-30 ini ya Pak ya, dengan adanya PP 11 2019, implikasinya salah satunya adalah melampaui batas 30% ini. Karena di PP 11 2019 ini kita memberikan batas minimal penerimaan siltap kepada desa dan perangkat desa. Nah, semangatnya Bapak untuk PP 11 2019 ini adalah memberikan penghargaan, apresiasi kepada kepala desa dan perangkat desa, dengan meningkatkan taraf hidup dari kepala desa dan perangkat desa tersebut, yaitu dengan memberikan minimal siltap berdasarkan PP 11 tahun 2019 ini. Nah, salah satu implikasinya tadi, maka porsi 30% ini akan terlewati, mengingat banyaknya perangkat yang ada di desa, dan jumlah perangkat itu memang tidak sama di setiap desa, berbeda-beda. Terutama untuk yang kepala dusunnya ini. Karena jumlah dusun setiap desa ada yang 10, 12, mungkin hanya ada yang 3. Nah, ini berbeda-beda. Nah, semakin banyak kepala dusun, otomatis kebutuhan siltapnya pun juga akan semakin besar. Nah, ini akan berimplikasi melewati batas 30% ini. Nah, sebenarnya dengan adanya PP 11 ini, Bapak Ibu, dengan tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup pemerintah desa ini, maka untuk melebihi 30% ini dibolehkan, dan kita tidak bisa hindari melewati batas 30% ini. Nah, tentunya nanti seperti apa di aplikasi Siskudesnya, mungkin nanti Pak Wasis bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Salim dari Buol, Pak. Siap Pak, nanti soal Siskedes bisa kita update. Silahkan nanti Bapak menghubungi perwakilan setempat, karena kami sudah mendelegasikan ke perwakilan setempat untuk melakukan updating data. Ya. Saya kira kita kembali ke aturannya gimana Pak, kalau memang membolehkan mestinya perangkatnya yang harus menyesuaikan. Ya. Baik Pak, ini jadi catatan saya. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana penerbitan perkada transaksi non tunai ya Pak ya. Silahkan Pak, sekali lagi hubungi saja kepala perwakilan setempat, atau Bapak boleh WA saya, nanti saya kontak. Buol tuh perwakilan mana ya Bu? Sulawesi Tengah Pak. Ke Pak Evendri Pak. Silahkan, nanti saya kontak Pak Evendri untuk update Siskedesnya. Baik Pak. Kemudian juga kemarin saya lupa kabupaten mana, itu sudah menerapkan cash management system. Jadi sudah terhubung dengan bank BPD setempat. Ya. Bahkan dari BPD provinsinya hadir waktu itu. Karena saya kebetulan hadir menyaksikan. Jadi silakan Pak, kalau memang perkada itu sudah terbit dan memerlukan update aplikasi, kami siap. Kemarin yang baru terjadi di Jawa Tengah Pak, bahkan di launching oleh Pak Menteri sendiri. Jadi seluruh itu ke BPD Jateng ya, dan Himbara. Silakan Pak, nanti itu bukan persoalan sulit. Nanti coba sepulang dari sini saya kontak Pak Kapernya untuk mengagendakan untuk cash management system di Buol. Monggo Pak Agus Salim, terima kasih infonya nih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk penggunaan prioritas dana desa akan dijawab Pak Direktur sendiri, Pak Lutfi. Oh, sesi tersendiri, nanti akan dijelaskan. Oke, yang dari Pak Agus Salim sudah terjawab. Lanjut satu lagi dari Dinas. Silakan Pak. Iya, jadi terima kasih berkaitan dengan
Permendes nomor 8 2022 yang baru saja terbit, ini beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita di desa berkaitan dengan dana operasional pemerintah desa dan juga keluarga miskin ekstrim di desa. Jadi memang menjadi pertanyaan menyangkut masalah kriteria warga miskin di desa ini bisa menjadi problem di desa. Kenapa? Karena selama ini sudah warga desa itu menerima BLT dana desa dari 2020 sampai 2022. Dan ketika sudah dikurangi maksimal 25%, di desa biasanya terjadi konflik. Nah, maka bisa terjadi kemungkinan pemerintah desa untuk menjaga tidak terjadinya konflik di desa, maka bisa saja nanti kemungkinan tidak ada BLT di desa. Nah, ini kemungkinan terjadi nanti di desa. Lalu yang kedua, berkaitan dengan operasional, apakah dana operasional desa, pemerintah desa ini, kalau kami lihat dari latar belakangnya kemarin itu diakomodir di pusat dari aspirasi dari APDESI, yang sebenarnya mengharapkan ini adalah dana operasional kepala desa. Karena begitu banyak kebutuhan kepala desa dalam rangka mendukung semua kegiatan di desa. Nah, di sana memang beberapa hal sudah dialokasikan di dalam penggunaannya, yaitu salah satunya adalah untuk kegiatan protokoler di desa. Apakah misalnya kegiatan protokoler di desa itu misalnya saja ketika pihak pemerintah kabupaten berkunjung ke desa, melakukan misalnya katakanlah resmian atau melakukan panen bersama, apakah seperti ini yang bisa didanai dari dana operasional pemerintah desa? Jadi itu beberapa hal makanya yang perlu penguatan dari para narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Vano. Mungkin ini nanti juga akan dijawab oleh Pak Dir Lutfi, tapi sedikit juga mungkin nanti akan dijawab juga oleh Pak Aris untuk saat ini. Silahkan Pak Aris. Terima kasih Bu Moderator, Pak Vano, terkait dengan masalah kemiskinan ekstrim ya, yang berhubungan dengan penetapan batasan maksimal untuk BLT 25%. Jadi kami nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK, karena sebenarnya pemerintah sekarang sudah merilis data P3KE, Pak, pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Itu yang mendata itu BKKBN, dan kita sudah menggunakan data itu juga untuk penentuan jumlah penduduk miskin ya dalam formula alokasi formula. Nah, ke depan mungkin di tahun 2023 arahnya nanti kami akan menyampaikan data itu kepada kabupaten kota ya, sehingga nanti data itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk penentuan KPM penerima BLT desa itu, Pak Vano. Jadi dengan adanya data P3KE tentunya tidak ada alasan desa untuk tidak melaksanakan BLT desa itu, karena kita sudah menggunakan basis data yang established ya, yang sudah dirilis oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk dana operasional mungkin nanti lebih detail disampaikan oleh Pak Lutfi ya di sesi siang, karena memang sosialisasi untuk Permendes 8 itu nanti siang sebenarnya. Tapi pada prinsipnya
kami mendesain kebijakan mengenai dana operasional itu berdasarkan apa yang disebutkan di dalam risalah pertemuan atau silatnas abdesi dengan Bapak Presiden, Pak. Di dalam risalah atau keputusan Pak Presiden itu disebutkan bahwa dana operasional itu untuk pemerintah desa, bukan untuk kepala desa. Nah, sehingga nanti kalau bagaimana detailnya, apakah itu nanti bisa digunakan untuk yang kegiatan-kegiatan sifatnya operasional, untuk keprotokoler dan sebagainya, mungkin nanti siang itu bisa dielaborasi lebih jauh ya Pak Vano ya. Tapi prinsipnya kami tidak mengarah kepada dana operasional kepala desa, Pak. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa dana desa itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu menyebutkan penggunaannya itu untuk 4 bidang, ya 4 bidang. Jadi untuk pemerintahan, kemudian untuk pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan itu untuk operasional kepala desa, konsekuensinya kita harus revisi dulu Undang-Undang 6 itu, Pak Vano. Jadi mungkin ini kan banyak teman-teman yang hadir ya, yang ikut di dalam pertemuan ini, mungkin itu bisa menjadi satu gambaran kenapa dana operasional itu tidak kepada kepala desa, tapi lebih kepada pemerintah desanya. Mungkin itu Bu Moderator, Pak Vano ya. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris, dan mungkin juga bisa saya tambahkan di dalam pengolahan Permendagri 20 tahun 2018 terkait dengan pengolahan keuangan desa itu tidak ada kode rekening yang menyebutkan operasional kepala desa. Yang ada adalah operasional pemerintah desa. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan sudah direkap oleh teman-teman yang dari chatroom. Langsung saja izin Pak Aris, Pak Wasis, dan Mbak Sandra. Langsung saja ini pertanyaannya. Pertama dari Kabupaten Luwu Timur, bagaimana kebijakan dana desa yang membiayai kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang diatur, apakah ada sanksi? Kemudian yang kedua dari Ibu Francisca dari Maluku Tenggara, untuk penilaian kinerja sebaiknya melibatkan pendamping, karena pendamping itu apa yang dilaksanakan di masing-masing, dia tahu apa yang dilaksanakan di masing-masing desanya. Kemudian dari DPMD Kulon Progo, mohon info PMK tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 akan diterbitkan bulan apa? Kemudian dari Gorontalo, apa indikator kemiskinan ekstrim dan bagaimana cara menilai dan mengukurnya? Mungkin yang empat dulu ya, langsung dijawab yang pertama dulu ini tadi, halaman pertama dulu. Kemungkinan ini lebih ke Pak Aris semua. Yang nomor 1 itu Pak Lutfi sebetulnya. Jadi begini, saya ini Pak Daeng ya, dari Kabupaten Luwu Timur. Prinsipnya kalau ditanya apakah ada sanksi atau tidak, kita tidak mengatur sanksinya ya, tidak ada sanksinya. Tapi memang kalau kita perhatikan, contoh lah misalnya kayak di tahun 2022 ini, ketika ada ketetapan minimal 40% untuk BLT, 8% untuk COVID, kemudian 20% untuk ketahanan pangan. Yang untuk COVID dengan yang untuk ketahanan pangan itu nggak ada sanksinya tuh, ya. Terlihat itu nggak ada sanksinya atau nggak ada konsekuensinya lah, bukan sanksi. Ya. Tapi kalau kita lihat yang 40% non BLT, yang untuk 40% untuk BLT, itu sebenarnya ada konsekuensinya itu. Ada konsekuensinya. Bahkan ada beberapa desa yang sama sekali tidak menganggarkan dana desa untuk BLT, itu 40%-nya kita nggak salurkan. Itu implikasi saya sebut ya, bukan sanksi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita sudah membuat daftar prioritas atau skala prioritas untuk penggunaan dana desa, tadi disebutkan, nanti mungkin lebih rincinya nanti Pak Dirjen PDP ataupun Pak Lufi akan sampaikan ya.
Di situ ada penyebutan mengenai untuk pemulihan ekonomi, kemudian untuk ketahanan pangan, untuk pemberdayaan BUMDes atau penguatan BUMDes. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan prioritas lainnya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya yang harus diutamakan oleh pemerintah desa itu adalah yang atas tadi dulu. Saya yakin masih ada sisanya. Kalau ada sisanya baru nanti kemudian yang prioritas lainnya. Itu yang kebutuhannya desa apa, untuk bagaimana, seperti apa. Itu nanti adanya di situ gitu. Jadi tolong kita pahami bahwa ketika pemerintah menentukan skala prioritas, berarti itulah yang harus diutamakan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk penggunaan dana desa. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian tuh yang kedua peran Ibu Francisca. Melibatkan pendamping. Kami sepakat, kami setuju untuk pelibatan pendamping, tapi gimana caranya supaya kita bisa menjamin bahwa pendamping itu tidak ada subjektivitas. Kalau pemerintah daerah, kita bisa jamin tidak ada subjektivitas, akan objektif. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu adalah pembina. Pembina ada di level pemerintah daerah, pembina desa. Nah, jadi kami bisa menjamin bahwa keterlibatan Pemda dalam rangka penilaian kinerja desa itu akan objektif. Nah, kalau misalnya kita mau melibatkan pendamping, saya belum bisa melihat atau bisa menjamin objektivitasnya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa untuk pembelajaran kita atau untuk ke depan lah ya. Kalau memang kita bisa lebih melibatkan. Atau mungkin nanti Pemda dalam rangka penilaiannya bisa saja dia mendapatkan informasi atau data-data yang sumbernya dari pendamping, itu bisa saja sebenarnya. Tapi tidak secara langsung kita harus melibatkan pendamping di dalam rangka untuk penilaian itu. Kemudian yang ketiga dari Kulon Progo, terbitnya bulan apa? Kami ingin sekali itu bisa terbit di awal November, tapi harus menunggu pengundangan Undang-Undang APBN dulu. Nggak mungkin PMK itu bisa terbit sebelum Undang-Undang APBN itu disahkan atau diundangkan. Jadi kalau kita lihat schedule normalnya Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang APBN itu biasanya diundangkan itu kalau nggak di akhir November, di akhir Oktober, di awal November. Jadi kurang lebih mungkin PMK mengenai pengelolaan dana desa 2023 itu akan terbit sekitaran waktunya nggak jauh lah dari pengundangan Undang-Undang APBN. Kemudian yang ketiga, indikator kemiskinan ekstrim, Pak Yakub ya. Pak Yakub, tadi saya sudah sampaikan bahwa indikator kemiskinan ekstrim sekarang sudah nggak perlu kita perdebatkan lagi. Karena dengan data P3KE yang dirilis oleh pemerintah, itu sudah menentukan siapa dan di mana lokasi orang-orang yang tadi masuk dalam kategori ekstrim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin bahkan bulan kemarin ya kami diundang rapat oleh Kemenko PMK. Di dalam rapat itu kita membicarakan mengenai rencana penyampaian data P3KE oleh Presiden kepada seluruh kepala daerah. Mudah-mudahan itu sudah disampaikan. Nanti kalau sudah mau melaksanakan BLT desa di 2023 sudah bisa menggunakan data P3KE yang disampaikan oleh Presiden kepada kepala daerah. Mudah-mudahan itu sudah dilaksanakan. Mungkin itu yang dapat kami informasikan untuk empat penanya ini ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Aris. Lanjut mungkin satu slide lagi, urutan di berikutnya. Daftar pertanyaannya. Ini dari Ibu Wiwit Novita, adanya 30% untuk operasional lebih mengarah ke mana Bapak Ibu, mengingat dana ADD di sumber transfer juga ada peruntukan untuk operasional pemerintah desa. Mungkin nanti juga ini Bapak Direktur sendiri yang akan menjawab. Iya. Kemudian dari Pak Eko Waskito, Muara Jambi, bagaimana korelasinya regulasi PMK 128 sebagai pengganti PMK 190 dengan hadirnya Permendes 8 tahun 2022 ini? Karena kewenangan kebijakan PMK 128 juga sudah mengatur dan menata kelola
arus keuangan dana desa dan regulasi Permendes 8 tahun 2022. Mohon pencerahannya. Kemudian Ibu Sandra, untuk kegiatan yang masuk dalam pembiayaan 3% operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa, sudah adakah contoh real karena kode rekening yang ditetapkan Kemendagri? Kemudian Pak Ervin dari Kabupaten Cirebon, mohon sinkronisasi antara DPMD Kabupaten dan Inspektorat, karena yang pernah terjadi kegiatan yang dianggarkan desa setelah dikoordinasi dengan DPMD dinyatakan boleh, tapi ketika diaudit oleh Inspektorat kegiatan tersebut temuan. Nah, ini mungkin nanti Pak Wasis yang nomor 4 ya Bapak, nomor 4 sama nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 mungkin Pak Aris juga bisa memberikan tanggapan nanti sedikit. Ini Mbak Sandra dulu. Terima kasih Bu Yayu. Ini untuk poin 3 ya. Untuk kegiatan masuk dalam pembiayaan 3% operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Contohnya apa? Karena memang kan ini ada di Permendes 8. Mungkin nanti untuk kegiatannya apa saja nanti diterangkan oleh Pak Lutfi. Tapi kami terkait dengan kode rekeningnya di Permendagri 20. Karena memang ini akan berbeda kode rekeningnya dengan kode rekening yang sudah ada yang kita atur, yaitu kalau selama ini kan kita atur untuk operasional pemerintahan desa itu seperti ATK dan lain-lain. Nah, untuk ini nanti kita akan membuatkan kode rekening tersendiri, Bapak Ibu, untuk mempermudah nanti juga melihat dan menarik datanya. 3% itu nanti apa saja yang digunakan oleh pemerintah desa. Mungkin selanjutnya Pak Aris. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Evrin Nisar ya. Ya, memang ini kadang-kadang ada persepsi ya, namanya manusia juga persepsi. Cuman ada aturan, ada dogma, ada norma yang mengatakan pada dalam teori audit ya, substance over form. Jadi yang substansi menggugurkan yang formil. Jadi kadang memang ada kesalahan administrasi. Namun ternyata dari kebenaran materialnya memang benar-benar digunakan untuk keperluan kantor dan tidak ada yang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang tadi di depan saya katakan bahwa boleh, ya, tidak harus disalahkan. Itu salah administrasi saja. Ya. Ada banyak hal seperti itu. Kadang-kadang KPA sendiri kadang-kadang juga melakukan itu ya. Saya dulu pernah jadi KPA, tidak ada pemeliharaan. Misalnya contoh nih ya, tidak ada pemeliharaan. Tapi gedungnya bocor, dari mana? Ya kami terpaksa mengeluarkan SPPD nih Pak. Kadang begitu Pak. Duitnya nggak kita ambil. Tapi untuk benerin genteng yang bocor. Nah, itu tugas auditor juga harus melihat hal-hal begitu. Jadi ini kalau ada auditor di sini, saya kan tadi baca undangan ada fungsionalnya ya. Gak boleh saklek begitu. Ya. Harus dicari, ini substansinya untuk apa. Kadang-kadang di daerah tuh kadang ada perintah-perintah misalnya suruh pameran, duitnya nggak ada. Ya akhirnya tadi akrobatik anggaran. Ya. Saya yakin lah kalau ada yang pernah pengelola uang di sini melakukan itu. Ya. Yang penting sepegang ya. Tidak ada 1 rupiah pun untuk perut kita. Untuk kepentingan pribadi. Ya. Pegang itu. Ya. Tapi kalau kondisinya harus nih. Ya, harus gimana lagi ya. Belanja modal nggak ada. Pemeliharaan nggak ada. Ini sering kami alami Pak. 2 tahun berturut-turut ini. Nah akhirnya para kepala perwakilan kadang-kadang melakukan itu. Ya. Sekali lagi. Substance over form. Contoh misalnya ya, kemarin ada yang tanya ke saya nih, Pak, PMK di kami luar biasa, Jambi nih. Sementara menunggu duit dari daerah lama. Nah ini kalau jadi Pak Gebluk, gimana? Apa boleh dari desa? Silakan. Ada forum Musrenbang dan Musdesus yang bisa dijadikan itu. Jadi jangan sampai kita ada uang, ada kejadian,
yang harus segera diselesaikan, hanya karena aturan kemudian dibiarkan. Dampaknya lebih parah. Ya Kanjuruhan contohnya ya. Pintu dikunci. Padahal situasi udah ini, mesti buka lah. Itu kan untuk mencegah orang yang tidak pakai tiket mau masuk, dikunci dulu. Tapi ketika kebutuhan mendesak harus buka, ya buka. Ya. Tidak kaku. Ya. Nah, silakan. Makanya tadi saya melemparkan ide sinergi dan kolaborasi. Silahkan di daerah ada Kakanwil DJPB, ada inspektorat, ada PMD, ada perwakilan BPKP. Monggo periodik duduk bareng. Petakan nih permasalahan di desa kayak apa sih? Sepakati di situ. Monggo Bapak. Kalau ada yang ini, konsultasikan. Nanti kan akan mengalir ke pusat. Dan kami ada forum setiap bulan tanggal 17. Ini bisa kita angkat nih hal-hal begini. Kalau boleh persisnya seperti apa dikirim ke kami. Nah nanti kita bahas. Nanti detailnya saya yakin Pak Lutfi akan menjelaskan soal ini. Tidak kaku lah soal. Saya juga sering menyarankan ke teman-teman yang kalau turun ke lapangan lu jangan auditor yang pokoknya keliru. Begitu ditanya, Pak, jadi harusnya gimana? Wah, urusanmu. Wah, ini kalau auditor gini ceburin ke laut aja nih. Ya. Ketika dia menyalahkan harus bisa. Apa sih solusinya? Ya. Kalau memang harus dikembalikan, ya kembalikan. Mohon maaf kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum, ya carikanlah solusinya. Kalau betul-betul itu mendesak. Ya. Ini contoh real ya, ini sekalian. Ada longsor di Pacitan dulu. Ya, kemudian disalahin, Pak. Itu masih Kepres 80. Kenapa ini jadi pekerjaan permanen? Auditornya nyalain, Pak. Saya waktu itu diajak Pak Sekda untuk membahas itu. Saya tanya, justifikasi teknisnya ada? Ada nggak? Ada, Pak. Kalau itu kita buat hanya diuruk atau apa, longsor lagi musim hujan. Kerugian negara akan lebih besar. Sehingga kita panggil rekanan yang dekat di situ, kita buat permanen. Itu jalan dari Pacitan ke arah Pacitan. Ya kayak gitu-gitulah di lapangan pasti ketemu. Ya. Jadi saya 34 tahun jadi auditor. Saya lama juga nangani investigasi. Banyak hal Pak, banyak hal. Ya. Yang semata-mata aturan terus kita wah celaka itu. Kasihan para KPA, bendahara dan sebagainya. Kira itu Pak, Bu, matur nuwun. Dilanjut. Yang nomor 2 ya Pak Eko Waskito ya. Jadi Pak Eko, kalau regulasi PMK 128 itu kan menyangkut pelaksanaan dana desa 2022 ya. Tapi kalau Permendes 8 2022 itu untuk 2023, jadi emang nggak ada korelasinya, ya clear ya, jadi nggak ada korelasinya. Jadi kalau yang Permendes 8 2022 itu silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu pakainya untuk menyusun RKP dan RKPDes dan RAPBDes untuk 2023. Tapi kalau yang PMK 128 itu untuk melaksanakan, terutama kan untuk yang melaksanakan sisa BLT 40% itu yang ada di dalam PMK itu ya. Jadi tolong dipahami seperti itu. Terus saya mau ini juga nih Pak Wasis, saya sudah dapat tadi dengan Pak Wasis ya bahwa auditor atau APIP itu memang seyogyanya bisa memberikan solusi gitu ya, tidak hanya sekedar mencari temuan gitu ya, harus ada solusinya. Ini juga sebenarnya saya punya pengalaman juga Pak Wasis. Jadi kemarin saya berkunjung ke salah satu desa, ternyata di desa itu kan mereka punya spot wisata gitu ya, spot wisata untuk apa sih, untuk spot selfie atau segala macam gitu ya. Terus mereka itu mau mengembangkan spot selfie-nya itu mau beli sesuatu gitu Pak. Membeli sesuatu, nah kebetulan itu adanya produksinya terbatas, hanya ada di luar kota tuh. Nah, BPKP bilang nggak boleh Pak, nggak boleh karena si penjual itu hanya mau
dibeli kalau dia mau kirim kalau uangnya sudah mereka bayar. Sementara BPKB bilang nggak boleh, kamu nggak boleh bayar itu sebelum barangnya nyampe ke tempatmu. Nggak ketemu nih Pak. Nah, terus saya bilang kan solusinya gimana menurut BPKB? Ada dua Pak, cari pihak ketiga atau si kadesnya disuruh ke lokasi tempat si penjual itu. Nah, saya bilang itu bukan solusi, saya bilang kan, karena biaya untuk transportasi ke lokasi penjual itu bisa dapetin barang itu lebih dari satu, bahkan bisa dapet dua barang itu gitu. Nah, itu kira-kira mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wasis tadi ya, itu tolong juga bisa bisa dimakan dipahami juga oleh teman-teman auditor ya atau teman-teman APIP, supaya apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh aparat desa itu juga bisa terakomodir gitu ya, tidak hanya sekedar untuk menjadikan temuan atau menjadikan permasalahan sehingga sesuatu itu nggak bisa dilakukan. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Saya nambah sedikit nih sekedar pengetahuan. Ini ada kejadian lucu nih, Pak. Lucu sekali menurut saya. Ini ada barang kapal atau apa lupa, tenggelam nih, Pak. Sehingga ganggu di kolamnya Pelindo. Ada pengusaha yang mau ngambil, bayar. Jadi saya ambil, saya bayar. Hanya karena aturan perdirinya nggak boleh, maka dilelangin, Pak. Jadi orang itu ngambil, dibayar jadinya. Nah, inilah negeri ini. Ya, inilah negeri ini. Makanya Pak Jokowi selalu katakan, Pak aturannya nggak boleh. Aturan yang bikin siapa? Lah ya menterinya. Oh, kan gitu. Ya ubah, kan gitu ya. Yang penting secara substansi negara diuntungkan. Ya, negara diuntungkan. Saya pernah diperiksa Inspektorat BPKB sendiri, Pak Aris. Saya kunci Pak di ruangan. Dia bilang kita selesaikan dulu secara ada temuanmu. Saya jadi panitia lelang nih udah tiga bulan nggak kemana-mana, kerja dibayar cuma 200.000 sebulan, itu pun habis untuk beli nasi goreng, lalu mau disanksi. Ya kunci Pak, saya kantongin, berantem dulu kita. Ya memang ada, mohon maaf Pak, tidak di mana aja di BPKP juga pasti ada manusia seperti itu. Ya, saya kalau di bawah saya selalu sampaikan. Ya. Auditor jangan pokok, kalian tuh hadisnya jelas. Kalau ada 41 orang mengumpat kita, celaka hidup kita. Padahal kita ngaudit berapa orang dalam setahun. Nah, kalau diumpatin terus, ini yang auditor nih yang ada di sini. Nah, itu saja, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang daring. Sepertinya sudah cukup. Kita buka untuk yang luring. Mungkin waktu tinggal 10 menit lagi. Kami persilahkan ada yang mengajukan Ibu yang di belakang. Kita berikan 3 penanya, 3 penanggap. Langsung saja, Mbak. Mohon izin berdiri. Saya Novi dari BPI, mewakili dari BPI. Yang ingin saya hanya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari yang nomor 1, mungkin kepada Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, Mbak Sandra sama Pak Wasis, Pak Dir. Memang perlu dipertegas untuk kode rekening nanti Pak ketika ada operasional pemerintah desa, ya, karena nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur dari PDP, Pak Lutfi, tentang apa saja operasional pemerintah desa itu apa, dibuka untuk apa kegiatan-kegiatannya. Saya pikir ini perlu nanti disepakati bersama, ada forum bersama lagi, karena tidak hanya pada kode akun 0101 tentang penyelenggaraan pemerintah desa, tetapi dia bisa terbuka ke kode 01, 04, 05, 06, dan seterusnya. Jadi kalau saya membaca dari hasil Permendes Prioritas nomor 8 ini akan bisa terbuka di kode rekening 01, tetapi di kode belanja 12345.
Seperti itu. Karena yang kalau dari bahasa operasional pemerintah itu hanya bisa di 0101. Ya, di kode 010104. Tetapi yang lainnya tidak terbuka. Nah, ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan hebat dari seluruh pemerintah desa. Saya yakin itu, jadi mungkin kita perlu forum bersama lagi untuk menetapkan itu. Dan yang kedua, seperti pertanyaan pertama tadi tentang 70-30, itu kan memang dikunci di Siskudes. Jadi ketika desa itu sudah melampaui 30% akan bunyi, Bu, kelenteng-kelenteng gitu. Nah, memang di perencanaannya dia nggak masalah. Di perencanaan itu dia akan tetap bisa terencana. Tetapi ketika desa sudah melaksanakan penata usahaan, nggak akan muncul uangnya karena melebihi 30%. Jadi kalau bisa secara sistem, kalau memang bisa PP 11 ini melampaui itu dibuka. Nah, karena di penata usahaannya akan bermasalah. Tetapi kalau tidak dibuka, jelas Bu, mereka nggak akan bisa, pasti akan pagu melebihi 30, muncul Bu itu, susah. Nah, saat-saat sekarang desa sedang melaksanakan proses-proses penata usahaan jelas, karena sudah ada yang 2 termin terbayarkan tahapan 1-2, ada yang apalagi desa mandiri 60-40. Kasihan mereka tidak bisa meng-SPJ habis kalau di Siskudesnya tidak dibuka seperti itu. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Novi. Langsung saja dijawab oleh Bu Sandra terkait dengan persentase 30 dan 70. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yayu. Terkait dengan kode rekening ini, kita akan bahas kembali di internal Kementerian Dalam Negeri, Bu. Karena memang ini kewenangan dari kami untuk menentukan kode rekeningnya nanti akan dimasukkan kemana saja. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini sudah ada di prioritas Permendes nomor 8, maka kita akan mencarikan kode rekeningnya nanti, kita akan membuat juga kode rekening, sehingga nanti pemerintah desa juga bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut dalam kode rekening yang akan kami sampaikan. Lalu terkait dengan adanya lebih dari 30% tadi, karena memang seharusnya sistem mengikuti regulasi. Karena regulasinya itu mengatur adanya PP 11 ini, ada batas minimal siltap, otomatis implikasinya akan ada peningkatan belanja untuk siltap ini dan akan melebihi porsi 30% untuk desa-desa yang memang perangkat desanya banyak. Nah, terkait hal ini kami memang sudah berkoordinasi dengan Subdivisi Informasi untuk itu bisa dibuka yang 30%-nya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kebijakannya dan sudah disampaikan juga dari Subdivisi Informasi nanti langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh operator di kabupaten supaya mereka nanti bisa membuka 30% tersebut. Ini sebenarnya sudah lama. Mungkin informasinya ada yang belum sampai kepada daerah. Jadi untuk hal ini nanti akan disosialisasikan lagi dari kami terkait hal 30% ini. Tapi sebenarnya ini sudah jelas ini bisa dibuka. Karena memang dalam rangka pemenuhan dari amanat PP 11 tahun 2019. Ya, sudah terjawab ya Bu Novi. Selanjutnya 2 lagi penanya, silakan Pak Win. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Yayu. Saya kira kita ini sepakat sekali kalau penggunaan dana desa ini digunakan dengan baik dan benar. Namun beberapa waktu terakhir ini kami mendapatkan informasi dari teman-teman di daerah bahwa ada APH dari Kejaksaan dan Kepolisian itu yang mengintimidasi desa. Kemudian desa itu diminta untuk menganggarkan untuk kegiatan bintek. Nah, menggunakan dana desa. Kemudian pelaksanaannya pun di daerah lain maksudnya. Nah, ini yang mungkin masih banyak yang berlangsung ini di beberapa kabupaten. Kami tidak akan menyebutkan kabupaten mana. Namun ini masih berlangsung dan semakin banyak yang melakukan itu.
baik dari kejaksaan maupun kepolisian itu langsung mengintimidasi desa, dan kalau tidak mau menganggarkan itu kemudian memanggil kepala desanya supaya mau menganggarkan. Padahal sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBDes-nya. Nah, saya kira mohon pendapat pas ini pada ada kesempatan dari bapak-bapak dan ibu pemangku kepentingan yang bisa memberikan pandangan seperti apa trik dan cara mengatasi hal ini sehingga penggunaan dana desa tetap dilaksanakan dengan baik dan benar. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Win. Mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Pak Wasis. Sebenarnya kalau terkait dengan penganggaran BIMTEK itu kan sebenarnya boleh-boleh saja ya, hanya karena ini masalahnya tidak teranggarkan di dalam APBDes. Itu. Monggo Pak Wasis. Jawabnya gampang-gampang susah nih. Gampang. Susah gampang. Ya, ini dialami juga kemarin di Buleleng, Pak. Ya. Tapi dilawan. Kebetulan ada angkatan saya di situ yang jadi kades di Bakti Seraga, Bu. Ya, ini memang kalau BIMTEK sih boleh-boleh aja, Pak ya. Boleh-boleh aja. Ini juga suara dari senator dari Biren tuh, Pak Sudirman kalau nggak salah juga ngomong begitu. Gimana tuh Pak Wasis? Gitu. Di Sumut juga, Pak. Ya saya kira memang tadi Pak kendala tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa memang BPKP sekarang anggaran BIMTEK habis, Pak. Jadi itulah barangkali memang sekali lagi rasanya kita perlu duduk bareng sampai ke daerah. Bagaimana terkait pembinaan-pembinaan ini bisa kita lakukan. Itu karena kadang-kadang sampai 50 juta, Pak. Tapi ya jalan-jalan aja akhirnya. Outcome-nya nggak didapat. Ya, gimana ya? Nanti ini penyelesaiannya harus Pak, ngopi bareng nih, Pak. Harus ngopi bareng. Ya, nanti coba saya ngomong dengan teman-teman yang di sinilah ya, sama teman-teman KPK gimana. Karena memang pembinaannya jadi nakut-nakutin, Pak, memang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya malah yang terjadi ketakutan dalam melaksanakan anggaran. Saya kira itu, Bu, yang bisa saya tanggapi, tapi ini masukan serius yang harus segera memang ini jadi juga, Pak. Pertanyaan di waktu RDP kepada kami juga. BPKP di mana kok sampai terjadi begitu? Ya, silakan Pak Aris. Izin ya, Bu Yayu, saya koron rembuk. Ya, memang isu ini sudah kami dengar juga nih Pak Win ya, Pak Lutfi, Pak Randy dan teman-teman Pak Ibu sekalian. Saya juga sebenarnya belum punya solusi yang saya rasa itu tepat gitu ya, atau yang strategis gitu ya, karena memang ini bingung juga kita ini, karena sama-sama aparat hukum yang harusnya menegakkan hukum malah jadi membuat masalah hukum gitu ya. Tapi saya ingat dulu kan perasaan saya pernah ada kayak semacam MOU ya, ya. Ada cyber dana desa dulu ya. Nah itu mungkin itu yang perlu kita ini lagi nih, kita bangkitkan kembali. Saya harap saya juga pernah laporkan ini ke Pak Dirjen ya, Pak Dirjen PK, Pak Prima. Mungkin juga nanti Pak Lutfi terus Pak Wasis juga bisa sampaikan juga ke pimpinan kita apakah nanti ini perlu nanti kita bentuk lagi ya, kita hidupkan lagi itu yang sekretaris bersama itu, sehingga di pemerintah pusat itu nanti ada benar-benar ada yang bisa in charge untuk mengawasi itu, dan nggak menutup kemungkinan apakah itu nanti kita melibatkan APH juga di dalam sekber itu, sehingga mereka juga punya keterkaitan di dalam
pengelolaan atau pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa ini. Jadi mereka jadi bagian dari solusi, jadi bukan jadi masalah gitu ya. Saya lihat memang terakhir ini 2 tahun atau mungkin pada saat COVID ini memang koordinasi kita ya di pemerintah pusat ya, kita dengan APH ini saya lihat koordinasinya emang agak kurang, kendor, bahkan kalau menurut saya bahkan hilang gitu ya. Nah, mungkin itu yang perlu kita hidupkan lagi. Ya mudah-mudahan kalau itu bisa berjalan lagi ya, ada komando nih di level APH tadi untuk mengarahkan supaya yang di bawahnya itu bisa menjaga, bukan malah mengganggu gitu loh. Itu sih mungkin kalau usulan saya ya, Pak Bapak Ibu sekalian, ya saya nggak tahu tapi harus memulai dari mana gitu ya. Karena dulu seingat saya kan ada Pak Mendagri, Pak Kapolri, terus Kejagung ya gitu ya. Nah, gubernur ya, termasuk gubernur ya, kepala daerah ya. Nah, apakah itu nanti bisa kita aktifkan kembali? Ya nanti monggo lah. Kan ini hostnya kan Pak Lutfi di sini kan, jadi mungkin Pak Lutfi bisa lapor ke Pak Dirjen nanti supaya nanti bisa jadi motor penggerak untuk bisa memulai lagi. Itu aja sih mungkin Bu Yayu, makasih. Baik, terima